Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama kami tim Malam Jumat Story. Pada kesempatan kali ini saya diberikan sebuah cerita oleh seorang narasumber yang bernama Mbak Poppy. Mbak Poppy ini latar belakangnya adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan di kota Semarang. Mbak Poppy ini memiliki pengalaman ketika Mbak Poppy bepergian atau wisata ke daerah Dieng, Wonosobo. Lalu bagaimana kelanjutannya? Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga amal ibadah teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertengahan tahun 2021, Poppy dan teman-teman kerjanya ini berencana untuk wisata ke Dieng. Mereka bersepakat untuk berangkat ke Dieng pada hari Sabtu. Hingga tiba waktunya, mereka ini berkumpul di mes pada hari Sabtu tersebut. Mereka ini berangkat dari kota Semarang pukul 8 pagi dan memilih rute Bandungan, Temanggung, Wonosobo. Jalur tersebut merupakan jalur alternatif, ya walaupun jalur itu merupakan jalur perbukitan. Di sepanjang perjalanan, Poppy ini dan rombongan lainnya merasa biasa-biasa saja. Namun ketika sampai di Temanggung, salah satu motor yang dikendarai Poppy ini bannya bocor. Hingga akhirnya mereka terpaksa mencari tambal ban. Ketika usai mendapatkan tambal ban ini dan proses penambalan ini selesai, rombongan ini melanjutkan perjalanan ke Dieng. Namun ada satu kendala lagi, yakni mobil yang ditumpangi oleh Ardian mengalami kendala dan tidak bisa menyala. Kontak ketika di-on dan di-startkan, ternyata tidak mau menyala mobil tersebut. Teman-teman Poppy ini akhirnya mencari bengkel terdekat. Ketika mobil ini dimasukkan ke dalam bengkel, ternyata mobil ini mengalami kendala di aki, harus untuk diganti. Akhirnya mereka ini sepakat untuk mengganti aki tersebut. Setelah urusan dua kendala ini rampung, mereka ini melanjutkan kembali ke arah Dieng. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja hujan ini deras sekali, hingga membuat rombongan motor ini basah kuyup. Akhirnya mereka ini, rombongan ini, motor ini berhenti di salah satu kayak ruko tapi ruko kosong untuk berteduh sejenak dan memastikan kondisi teman-teman yang lain yang menggunakan mobil. Ketika itu mobil yang ditumpangi Ardian dan teman-temannya ini
juga ikut berteduh di ruko kosong itu. Usai menunggu sekitar 30 menit, rombongan ini melanjutkan perjalanan karena hujan juga sudah cukup reda. Melanjutkan perjalanan ke Dieng. Dan Poppy ini tadinya sempat memberikan pesan kepada Ardian yang mengendarai mobil. Poppy ini berpesan supaya tidak melewati jalan-jalan yang kecil, karena kalau untuk arah ke Wonosobo hanya mengikuti jalur yang besar. Namun karena Ardian ini kurang percaya diri dan tidak mempercayai apa yang Poppy katakan, Ardian ini menggunakan map. Nah, ketika menggunakan map ini bukannya nambah cepat untuk sampai ke lokasi, justru mereka ini, rombongan mobil ini kesasar masuk ke dalam pemukiman warga, yang dimana jalan ujung tersebut itu buntu. Mendapati kejadian itu, Ardian memilih untuk putar balik dan kembali ke ruko di mana Poppy menyampaikan pesan itu. Hingga akhirnya Poppy ini juga kembali ke ruko itu dan menanyakan kenapa kembali ke lokasi itu, ke ruko itu. Usai debat lebar dengan Ardian, Poppy ini akhirnya melanjutkan perjalanan dengan satu teman lainnya yang menggunakan motor. Hingga pukul 3 sore, mereka ini akhirnya sampailah di Dieng. Usai sampai di Dieng ini, Poppy langsung meminta teman-temannya untuk beristirahat. Jadi perjalanan ini membuat Poppy dan teman-temannya ini lelah, akhirnya beristirahat sejenak. Karena sudah menunjukkan pukul ke-4 sore atau hampir ke 5 sore, mereka langsung buru-buru ke tempat yang akan mereka tuju, yaitu Candi Arjuna. Namun apesnya, rombongan Poppy ini ketika sampai di Candi Arjuna sudah dinyatakan tutup, karena ketika itu jam operasional tempat wisata untuk pengunjung sudah selesai. Tanpa berpikir panjang, Poppy yang saat itu masih hafal dengan tempat wisata yang ada di sana menyarankan kepada teman-temannya untuk pergi ke Kawah Sikidang. Akhirnya mereka ini mengikuti rombongan Poppy yang menggunakan motor. Pukul 5 sore, mereka sampailah di kawasan Sikidang. Karena waktunya yang terbatas, membuat rombongan ini akhirnya hanya berfoto-foto menggunakan ponsel masing-masing. Bersama dengan itu, kabut tebal mulai turun dan suara azan maghrib mulai terdengar, memaksa Poppy dan rombongan untuk segera keluar dari Kawah Sikidang. Ya kalian tahu sendirilah, waktu maghrib ini merupakan waktu-waktu yang riskan atau waya suruk, yaitu pergantian antara siang dan malam, di mana jin atau setan ini mulai menunjukkan eksistensinya. Nah, mereka ini lupa bahwa surup itu sebenarnya dia harus berhenti sejenak. Namun mereka ini justru melakukan perjalanan pulang. Jadi usai sampai di Sikidang terdengar maghrib, akhirnya mereka ini memilih pulang tanpa menghiraukan
azan maghrib ini. Nah, dalam perjalanan pulang ini mereka memilih rute yang berbeda dari sebelumnya, yakni via Bawang, Batang, kemudian Semarang. Di samping itu, ketika mereka melewati jalanan yang cukup sepi dan tanpa penerangan, kabut tebal ini mulai turun dan menutupi jarak pandang dari rombongan ini. Selama di perjalanan ini, rombongan mobil ini yang paling depan dan motor ini paling belakang, mengikuti rute jalur via Bawang atau yang disebut tol Kayangan. Selama perjalanan ini, tiba-tiba Ardian yang sedang menyetir pun menghentikan laju kendaraannya, membuat rombongan yang di dalam mobil dan motor ini juga kedadapan. Sambil menunjuk, Ardian ini juga berucap, apa itu putih-putih? Sontak saja teman Ardian yang di sebelahnya ini bernama Vio langsung melirik ke arah yang dituju Ardian. Dan Vio pun membenarkan kalau ia juga melihat ada sosok putih yang terbang. Rombongan mobil ini dan motor ini langsung kaget gitu. Apa yang dialami oleh Ardian ini membuat rombongan mobil ini merasa ketakutan. Padahal di dalam itu ada Intan dan Sari. Hingga akhirnya secara bersamaan Poppy yang menggunakan motor itu langsung melajukan motornya ke arah depan mobil dan menanyakan ada apa sebenarnya. Ketika itu Ardian dan rombongan mobil itu menjelaskan kepada Poppy. Namun entah mengapa Poppy ketika itu tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh Ardian dan rombongan mobil ini. Tak lama berselang, mereka langsung melanjutkan perjalanannya menuju Semarang dengan melewati Bawang, Batang. Di perjalanan kali ini mereka mengalami kejadian aneh lagi. Tiba-tiba spion mobil ini berkali-kali buka tutup, seperti ada yang memainkan spion ini. Seketika membuat kejut rombongan mobil. Vio ini melihat dari spion tengah kalau di belakangnya Intan ini ada sosok. Sambil menunjuk lagi, Vio ini tanya, loh, itu siapa yang ikut duduk di belakang? Mendengar hal itu, Intan ini sontak menengok ke belakang. Apa yang dimaksud oleh Vio? Intan yakin kalau di belakang ini hanya cuma barang-barang saja. Dan di samping Intan ini hanya ada Sari, yang membuat Vio ini bulu kuduknya merinding. Mereka masih mencoba untuk berpikir positif dan tidak takut, meskipun dalam kenyataannya ketika melihat itu rombongan mobil ini merasa takut. Sampai akhirnya mereka sampailah di SPBU Bawang. Mereka berhenti dan mampir untuk sesekali beristirahat. Ketika rombongan ini sudah sampai di SPBU Bawang, rombongan motor ini menyusul. Namun ada satu yang kurang, yaitu satu rombongan motor yang dikendarai oleh Dwi serta Rista. Mereka ini benar-benar tidak tahu
Rista dan Dwi ini ke arah mana? Karena ketika perjalanan menuju Bawang, karena melewati jalur tol Kayangan ini, kabut turun dengan jarak pandang yang 1 hingga 3 meter. Rombongan Poppy dan Ardian ini kehilangan Rista dan Dwi. Seketika itu Poppy langsung menghubungi ponsel Rista dan Dwi. Beruntung Rista dan Dwi ini segera merespon dan mengirim lokasi tempat mereka tersesat. Dan betapa terkejutnya Poppy jika posisi dari Rista dan Dwi ini sudah berada di daerah Limpung. Padahal menurut Poppy seharusnya jaraknya ini tidak terlalu jauh. Lalu setelah bersepakat, mereka ini akhirnya menyusul lokasi yang dikirim oleh Rista dan Dwi. Namun ketika mengikuti map yang dikirim oleh Rista, mereka ini hanya berputar-putar dan tidak menemukan tempat yang mereka yakini adalah lokasi Rista dan Dwi. Sementara ciri-ciri lokasi yang disebutkan Rista pun mereka juga tidak menemukannya. Di samping mereka kebingungan ini, rombongan Poppy dan Ardian ini juga dikejutkan oleh sebuah perkampungan yang gelap tanpa penerangan, seperti ini kampung-kampung yang mati. Hingga akhirnya membuat mereka ini menuju ke arah kantor balai desa. Sampainya di kantor balai desa ini, mereka akhirnya bertemu dengan bapak-bapak yang perawakannya seperti sudah sepuh untuk mencari tahu tentang lokasi yang dikirim oleh Rista dan Dwi. Usai mencari tahu dengan bapak itu, ternyata nihil, hingga akhirnya membuat Poppy ini menarik kesimpulan jika rombongan mobil Ardian dan Poppy ini disesatkan oleh makhluk tak kasat mata. Mereka ini akhirnya sepakat untuk putar balik kembali ke lokasi SPBU Bawang ini, karena tidak yakin apa yang di-share oleh Rista dan Dwi ini lokasinya sama. Usai sampai di SPBU Bawang ini, mereka menghubungi Rista dan Dwi kembali. Namun yang didapat hanyalah suara dering dan tidak terhubung. Melihat suasana yang tidak kondusif, Ardian ini lantas berucap, "Wis, gak usah panik, Dewi nunggu kene ae." Terus ngirim lokasi WA-ne Rista Dwi. Dan anehnya, tak berselang lama, karena Poppy ini mengirimkan lokasi SPBU Bawang ini ke Rista dan Dwi, Rista dan Dwi ini akhirnya sampai juga ke SPBU Bawang. Namun ketika sampai di lokasi SPBU Bawang itu, Rista tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Ketika masuk dalam mobil ini, kondisi Rista ini menangis.
seakan-akan dia ini ketakutan, seperti melihat sosok. Dan dia ini acap kali mengucap kata-kata, di belakang ada sosok besar. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk berlama-lama, mereka ini akhirnya kembali menuju ke Semarang. Di dalam perjalanan, Rista tak henti-hentinya menangis. Dia seperti kayak dibayang-bayangi oleh sosok makhluk tak kasat mata. Hingga akhirnya sampailah mereka di SPBU sebelum masuk ke Alas Roban. Mereka ini berhenti dulu untuk menenangkan Rista, supaya ketika masuk ke Alas Roban tidak ada kejadian yang mistis gitu loh. Jadi Rista ini disadarkan terlebih dahulu. Ketika dalam posisi ditenangkan ini, Intan berusaha membacakan doa dan Sari turut berdoa untuk menenangkan Rista. Tapi apa yang dilakukan oleh Intan dan Sari ini nampaknya sia-sia, karena Rista tetap saja mengalami kejadian seperti orang ketakutan. Dan Rista ini selalu menengok ke belakang. Hingga akhirnya Intan ini membacakan salah satu surat di dalam Al-Quran, membuat tubuh Intan ini mendadak gemetar. Ketika dalam kondisi Rista menangis ini, Intan merangkul Rista dan mendoakan. Nah, ketika mendapat penolakan getaran energi itu, Intan ini akhirnya mengalami muntah karena saking tidak kuatnya mungkin. Singkat cerita, karena Rista ini tak kunjung tenang, akhirnya mereka memaksakan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Semarang. Dan ketika memasuki Alas Roban itu, suasana semakin mencekam karena tiba-tiba saja Rista ini perilakunya aneh, yaitu manja gitu loh, dan memanggil Intan itu dengan sebutan cucu. Nah, ini membuat rombongan mobil ini semakin ketakutan. Hingga akhirnya mereka sampailah di mes karyawan. Dan ketika di dalam kamar ini, Pumi juga bercerita jika Rista ini juga nangis hingga sesegukan. Kadang dia tenang, kadang dia menangis. Padahal lokasi mes ini juga tergolong angker, hingga membuat makhluk-makhluk lain di sekitar lokasi ini tertarik untuk mendekati Rista. Ketika mereka sudah menenangkan Rista, mereka ini akhirnya berkumpul lagi di depan mobil Ardian ini dan menceritakan apa yang dialami oleh Rista sebelumnya. Dan Dwi ini ketika menceritakan itu, ternyata belakangan diketahui jika Rista ini
ditunjukkan oleh sosok tinggi besar. Itu rombongan ini yang terdiri Ardian dan Poppy dan lain-lainnya ini penasaran apa yang terjadi dengan Rista. Akhirnya rombongannya sadar ini pergi ke Batang, di lokasi di mana Rista pertama kali ditujukan sosok makhluk tak kasat tersebut. Anehnya, semua Sherlock di chat itu tidak muncul di map. Tapi beruntung, Ardian ketika itu masih hafal dengan jalan tersebut. Ketika sampai di lokasi yang semalam mereka alami, itu nampak berbeda sekali. Terutama Dwi yang ketika itu bersama Rista ini heran, karena sewaktu melintasi jalan tersebut tidak ada perkampungan di samping SPBU. Yang ada hanya masjid yang gelap. Baru saja sampai di Batang dan melakukan reka adegan, tiba-tiba saja Poppy ini mendapat telepon dari tiba-tiba saja Poppy ini mendapatkan telepon dari temannya yang mes bersama Rista. Jika kondisi Rista ini semakin jika kondisi Rista ini semakin mengkhawatirkan, ya ini sering-sering nangis terus. Lantas saja, tanpa berpikir panjang, rombongan ini langsung kembali ke Semarang. Namun ketika kembali ke perjalanan ke Semarang, tiba-tiba saja di salah satu jalan ini ada seorang bapak sedang menaiki kendaraan bermotor, ya keluaran lawas lah. Jika diperhatikan lagi di tahun sekarang, motor yang ditunggangi oleh bapak ini sudah tidak ada. Akhirnya membuat rombongan yang Ardian dan Poppy dan teman-teman lainnya ini merasa ketakutan. Dan ketika berpapasan ini, sosok bapak-bapak ini hanya memiliki wajah yang pucat pasi, putih, membuat Poppy ini tercengang. Hingga akhirnya Ardian ini langsung menginjak pedal gasnya untuk menghindari bapak ini, sosok bapak ini. Usai sesampainya di Semarang dan usai sampai di mesnya Rista dan teman-teman ini, mereka ini hanya berembuk dan disepakati jika Rista dipulangkan ke orang tuanya di daerah Blitar. Usai sampai di Blitar ini, rombongan ini meminta maaf kepada orang tua Rista tentang apa yang terjadi oleh Rista. Dan kedua orang tua Rista ini juga memiliki firasat sama apa yang dialami oleh Rista. Hingga cerita ini dikirimkan,
kondisi Rista ini semakin hari semakin membaik, hingga akhirnya Rista ini kembali bekerja di perusahaan bersama Poppy dan Ardia. Demikianlah cerita yang dikirimkan oleh Poppy. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan manfaat bagi kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Poppy yang mau membagikan kisah ini kepada Malam Jumat Story. Dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan bagi para pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.